Shalom, selamat pagi. Kami dari OSIS Kateki Nasrani bersama Bulis ingin membahas tentang Natal dan Tahun Baru. Selamat pagi Bulis, bagaimana kabarnya? Selamat pagi, baik. Di sini saya mau bertanya Bu untuk tentang Natal dan Tahun Baru. Yang pertama, menurut Bulis sendiri, yang dimaksud dengan Natal itu seperti apa dan bagaimana? Natal dari arti katanya adalah kelahiran. Siapa yang lahir kok harus diperingati? Yaitu karena lahir seseorang yang merupakan anugerah daripada Tuhan Allah yang di surga bagi seluruh umat manusia. Karena seseorang ini yang bernama Yesus disebut Kristus. Kristus adalah penebus dosa, artinya menebus dosa seluruh umat manusia yang bersedia atau bisa menerima keselamatan ini. Nah, ini yang disebut Natal. Karena itu Natal diperingati karena seseorang yang lahir ini adalah seseorang yang dahsyat dan luar biasa, ya. Karena Yesus ini disebut Kristus, Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang menjelma menjadi manusia yang dengan caranya berusaha menyelamatkan manusia dari dosa. Jadi menebus manusia dari dosa, cengkraman dosa, itu artinya Natal. Jadi maknanya adalah sukacita, ya, kegembiraan bagi seluruh umat manusia yang karena dengan caranya sendiri tidak akan sanggup dan mampu untuk menyelamatkan diri dari hukuman karena dosa-dosanya, maka karena Kristus telah lahir, berita sukacita yang akan menggema bagi seluruh dunia karena umat manusia akan dapat diselamatkan dan dianugerahi bisa sampai ke surga yang mulia. Nah, ya. Amin. Untuk pertanyaan yang kedua, apakah di hari Natal ada kegiatan tertentu yang Bulis dan keluarga lakukan, seperti kegiatan khusus keluarga Bulis dalam merayakan hari Natal? Dan apakah karena pandemi ini, hal khusus itu terhambat bahkan tidak dapat dilakukan lagi? Kalau kegiatan keluarga di hari Natal, ada, ya, tapi sangat sederhana. Terganggu juga boleh, ya. Oke, terganggu memang, ya. Di kegiatan yang dilakukan dalam keluarga itu ada biasanya kita masak spesial, ya, makan bersama-sama keluarga, dan kemudian ada doa bersama untuk Natal, mengakui kesalahan dan dosa-dosa kita sepanjang tahun ini. Ya, mohon ampun kiranya kita diampuni dan dibersihkan di tahun baru nanti bisa melangkah dengan ringan, ya, dengan tidak ada beban yang berat karena dosa-dosa itu. Kemudian biasanya kita juga ada mengundang keluarga, ya, sekitar saudara-saudara dekat gitu untuk makan bersama. Tetapi ya memang pandemi ini dapat juga mengurangi kegiatan seperti itu menjadi tidak diadakan. Kita hanya memberikan ucapan syukur melalui berkat makanan dan minuman itu ke teman-teman tetangga maupun saudara-saudara. Nah, itu kebiasaan daripada keluarga kami. Ya, itu, ya, jadi pandemi memang sedikit mengurangi, ya, sukacita atau mengurangi kebiasaan-kebiasaan dalam merayakan Natal, ya. Karena apa? Tidak bisa jadi kumpul-kumpul lagi, ya. Tidak bisa kumpul-kumpul rame-rame dan lain sebagainya. Itu, Mbak. Untuk yang ketiga, di masa pandemi seperti ini, kita menjadi harus berhati-hati, berjaga jarak dengan sesama, dan memakai masker kemana-mana, termasuk saat ke gereja. Menurut saya itu membuat Natal terasa berbeda. Yang awalnya kita berkumpul bersama-sama, sekarang terganggu. Yang awalnya kita bisa bergandengan tangan, memuji bersama, menjadi harus berjaga jarak dan tidak bersentuhan. Menurut Bulis, apakah hal ini juga membuat Bulis terganggu? Bagaimana pendapat Bulis?
Sebetulnya bukan terganggu karena tuntutan ya. Apa yang kita lakukan itu demi keselamatan kita, demi keamanan dan menjaga kesehatan kita bersama. Ya. Jadi kondisi seperti itu memang merupakan satu perubahan, tetapi kita menyadari kalau itu untuk atau demi kepentingan kita semua. Jadi kita karena menyadari sehingga kita akan kerjakan dan lakukan dengan senang hati. Benar Mbak, tadi acara Natal itu memang jaraknya, kita nggak bisa bersalaman, kita nggak bisa berangkulan bergandengan tangan, ya berfoto rame-rame juga kita hindari karena supaya tidak bersentuhan dengan yang lain, sehingga itu kita sadari sehingga tidak membuat kita rugi atau kita terganggu ya Mbak ya, tidak terganggu tapi menyadari itu ya Mbak ya, kita menyadari jadi kita kerjakan dengan sukara dan senang hati karena menyadari demi keselamatan bersama, Mbak ya. Iya Bu. Itu pun nggak mengurangi makna Natal atau kegiatan Natal di gereja tetap ada, di gereja diadakan ibadah Natal saja, tidak berhura-hura atau pesta-pesta seperti itu ya, ibadah Natal yang sederhana, hanya ibadah itu saja. Baik Bu. Untuk yang keempat, dalam masa-masa seperti ini, tentu berkat Tuhan terus melimpah pada kita semua. Contohnya, kita masih diberi kesehatan dan keselamatan. Kita masih bisa beraktivitas walaupun tidak bisa sebebas dulu. Di dalam 1 bulan atau beberapa hari ini, apa saja yang boleh dapatkan atau rasakan dari Tuhan? Berkatnya yang dari Tuhan itu apa saja? Yang pasti dan kami rasakan ya Mbak ya, karena ada tertulis dalam firman itu Tuhan izinkan pencobaan ya berupa sakit penyakit dan lain sebagainya itu untuk menghampiri kehidupan manusia dan kita bersama. Namun siapapun yang mengandalkan Tuhan akan dilindungi ya, akan dilindungi. Nah, demikianlah yang kami rasakan bahwa di masa pandemi saat seperti ini, sementara banyak saudara kita ya terkena, saudara kita kena COVID itu ya, tapi kita terus mendekat dan berlindung kepada Tuhan. Tuhan pun akan menjaga dan melindungi. Nah, itulah sampai saat ini kami dan keluarga dalam perlindungan Tuhan, jaga kesehatan kita semua masih dalam kondisi sehat dan baik, Mbak ya. Selain itu berkat-berkat yang lain ya senantiasa lah kita terima ya, senantiasa dicurahkan oleh Tuhan, kita cukupi kebutuhan kita setiap hari dan kita dapat melaksanakan aktivitas kita dengan normal. Gitu Mbak ya. Ya Bu, baik. Untuk yang kelima, di Alkitab tertulis pada Ulangan 28 ayat 58 sampai 59. Begini firman Tuhan, "Jika engkau tidak melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat yang tertulis dalam kitab ini, dan engkau tidak takut atas nama yang mulia dan dahsyat ini, yakni adalah Tuhan Allahmu, maka Tuhan akan menimpakan pukulan-pukulan yang ajaib kepadamu dan kepada keturunanmu, yakni pukulan-pukulan yang keras lagi lama dan penyakit-penyakit yang jahat lagi lama." Dari ayat Alkitab di atas, menurut Bulis, apakah pandemi ini merupakan peringatan dari Tuhan kepada kita, segenap manusia yang sering lalai dan lupa akan perintah-perintah Tuhan? Ada kalanya memang benar, ya Pak ya, benar. Jadi pandemi atau COVID ini diizinkan oleh Tuhan, memang setidaknya semuanya itu berprediksi seperti itu ya, prediksinya seperti itu. Jadi Tuhan memperingatkan manusia yang sudah terlena karena materi biasanya ya, materi mereka bekerja keras, mereka mengejar harta benda dan lain sebagainya, lupa dengan ibadahnya, maka pandemi ini bisa dikatakan sebagai peringatan, untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena dengan pandemi ini kan kita harus tinggal di rumah ya, harus
merasa cemas dan takut karena COVID tidak kelihatan tetapi ada ya, karena kasusnya banyak sekali ya yang jatuh dan meninggal ya. Jatuh terkena COVID dan meninggal banyak sekali ya. Terus meninggal mendadak, terus tidak boleh didekati ya, tidak boleh diurusi dan lain sebagainya. Di situ kita harus cemas ya, kita harus takut. Nah, takut itulah yang membawa kita untuk ingat kepada Sang Pelindung ya, satu-satunya yang mampu melindungi kita dari COVID yang nggak kelihatan ini adalah Tuhan. Jadi kalau kita mau aman, mau selamat dan lain sebagainya, maka kita harus jangan pernah ya tinggalkan Tuhan dengan berdoa ya siang malam dan lain sebagainya ya. Nah itu jadi kesimpulannya COVID ini juga dapat diartikan sebagai peringatan dari Tuhan untuk manusia tidak terlena pada materi ya, dunia ini, mengejar dunia yang kembali kepada Tuhan. Untuk yang selanjutnya Bu, misalnya di lingkungan gereja Buli sudah ada yang terkena COVID-19 dan akhirnya sembuh. Apakah yang Bulis lakukan? Apakah Bulis menjauhi atau sebaliknya? Kalau tidak menjauhi, apakah alasannya? Memang benar ada satu aja ya yang kebetulan terkena COVID ya, sakit. Awalnya itu memang dia diet, mulanya ya diet, kemudian terserang lambungnya, akhirnya demam panas dan sebagainya, mungkin terus COVID-nya masuk ya. Nah masuk terus rumah sakit, mau rumah sakit itu kan harus dites ya Pak ya. Sebelum mau dites tiba positif COVID, ternyata kena COVID sehingga rumah sakit belum bisa menerima lagi ya, mencari rumah sakit lain yang mau menerima pasien COVID. Nah, dari situ maka mulailah mencari rumah sakit yang semuanya menolak, merasa sulit sekali. Nah di situ si suami yang kena, istrinya ya, suaminya betul-betul susah ya karena nunggu tes, cari rumah sakit kesana kemari, hanya bisa berdoa dan menangis ya, menangis pada Tuhan yang terbaik. Jadi ada rumah sakit itu jauh, harus keluar kota, kan susah deh ya ngurusinnya, sudah nggak punya cukup, jauh sekali. Akhirnya berdoa. Nah ini kan wujudnya bahwa COVID itu adalah ujian Tuhan, atau Tuhan izinkan untuk kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Akhirnya suami berdoa dengan tekun, dengan keras, dengan minta yang terbaik, akhirnya dapat di rumah sakit dekat dari kota, di Hermina itu maksudnya ya. Di Hermina, kemudian di situ dia mendapat kamar-kamar yang terbaik juga. Lah itulah Tuhan campur tangan ya, akhirnya mendapat yang terbaik, yang biasanya di bangsa umum, tapi dia dapat kamar yang khusus sendirian dan ada televisinya kayak VIP lah, seperti itu. Nah itulah jawaban Tuhan bagi kita yang mengandalkan Dia. Nah tindakan saya sebagai teman ya pasti mendoakan Sesti ya dari kejauhan, karena syaratnya sakit seperti itu kan nggak boleh dijenguk ya enggak ya. Jadi nggak boleh dilihat ya, kita nggak bisa mengunjungi, sebetulnya kan kita mau mengunjungi sakit apa, tapi pihak keluarga melarang jangan dikunjungi dulu karena sudah positif ya kan. Sehingga kita hanya mendoakan dari jauh, berdoa. Nah sekarang ini sudah positif, negatif ya sudah kelar ya, lewat, sudah negatif, sudah sembuh ya, sembuh. Dianya memang belum ke gereja tetapi masih jaga jarak, jangan sampai, karena Natal ini kan banyak tamu, banyak orang dari luar. Kemudian takutnya kalau ada yang terjangkit menuduh dia ya kan. Makanya belum berani ke gereja, menunda sampai Januari, sampai Natalan tahun baru kelar, semua tamu-tamu pergi, baru ke gereja. Ya sikap saya mesti hanya yang bisa mendoakan ya Mbak ya, mendoakan saja, tetap menjadi saudara dengan Tuhan, jadi tidak menjauhi, tidak mengisolir dan sebagainya. Jadi kita selalu kabar-kabari hanya melalui sekarang media sosial ini ya, seperti itu. Itu teman kerja bisnis itu ada. Puji Tuhan sekali bisa dapat melewati semua situasinya dalam sekarang sudah terlewati dan tes terakhir negatif.
Untuk yang selanjutnya, dari yang saya lihat selama masa pandemi ini, banyak anak muda yang tidak ke gereja dengan alasan masih masa pandemi. Tetapi mereka malah pergi ke jalan-jalan di luar, seperti ke mall dan nongkrong-nongkrong di pinggir jalan. Apakah pendapat Bulis tentang hal itu? Itu menunjukkan dia itu tidak taat ya toh. Kan pemerintah sudah menghimbau-himbau ya toh. Taatilah protokol kesehatan. Jangan pergi ke tempat-tempat ramai ya, ke mall atau ke kerumunan-kerumunan. Hindarilah, tetapi kalau mereka anak-anak muda itu tidak memperhatikan, maka yang pasti dia akan membawa celaka dalam keluarganya gitu ya. Karena satu orang kena kan harus satu keluarga di isolasi dan sebagainya ya. Nah, sesuai berapa karena membengkak biaya dan sebagainya. Nah, di situ pendapat saya mohon anak-anak muda ini bisa taat. Kalaupun harus keluar, ya tetap taatilah protokol kesehatan itu ya kan. Ya, harus jaga jarak, tetap pakai masker, selalu cuci tangan dimanapun berada. Gitu aja ya Pak ya. Ya, mudah-mudahan kalaupun mereka itu memang harus keluyuran nongkrong dan lain sebagainya, tetap ingat protokol kesehatan. Gitu Nak ya. Sehingga menyelamatkan dirinya dan keluarganya. Gitu. Baik Bu. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, kan tidak lama lagi kita akan merayakan dan menyambut tahun baru 2021. Apakah saja hal yang Bulis harapkan di tahun depan tentang pandemi ini? Saya mengharapkan ya, memang pandemi ini tampaknya kok nggak bisa hilang. Nah, seperti itu. Ya, harapan pandemi bisa surut pasti ya toh. Amin. Bahkan hilang, bahkan sudah tidak lagi mengganggu kehidupan manusia. Tetapi kalau Tuhan izinkan itu tidak bisa hilang, ya itu mau tadi jalan keluarnya itu dan tetap berjaga dan berlindung ya kepada Tuhan dengan terus berdoa dan jaga protokol tadi ya, terus melaksanakan protokol kesehatan. Jadi harapan ya pasti pandemi ini bisa segera kelar. Dengan adanya vaksin yang sudah diimpor ya oleh Bapak Presiden kita Jokowi, barangkali itu bisa membantu ya, memperkuat ketahanan tubuh warga Indonesia ini ya untuk menangkal penyebaran COVID, sehingga COVID setidaknya bisa dihadapi ya dengan imunisasi ya Bang. Vaksin yang sudah disediakan oleh pemerintah gitu lah ya. Mudah-mudahan vaksin ini benar ya, vaksin ini benar, tujuannya benar, baik dan bermanfaat, betul-betul berguna bagi masyarakat Indonesia, bukan hal yang negatif lah pokoknya ya. Amin. Kan banyak yang ketakutan ya, ini jangan-jangan ini kan begitu ya, belum tahu tapi sudah prediksi yang negatif-negatif. Nah itu juga kita serah, makanya hanya Tuhan yang mampu ya, yang mampu melindungi kita. Untuk pertanyaan yang terakhir, apakah harapan Bulis untuk sekolah dan murid-murid di SMK 1 Malang ke depannya? Dan apakah ada pesan untuk siswa-siswi Nasrani di SMK 1 Malang ini, Bu? Pesan Bulis bagi siswa Nasrani ke depan, kegiatan ini harus terus dikerjakan ya kan, harus terus ada acara kumpul-kumpul atau mampu kegiatan ada ya ibadah sendiri itu dilakukan. Tapi untuk apa? Untuk terus memelihara iman kalian. Di sini masa minoritas ya, makanya juga harus menguatkan diri dan menjaga iman yang baik dengan cara ya sampai itu bagi anak-anak Nasrani di sini harus bisa menjadi terang ya toh, menjaga sikap dan perilakunya, jangan sampai melanggar aturan tata tertib, itu sangat memalukan ya toh. Kita akan mengikuti teladan Kristus ya, yang senantiasa taat dan rendah hati, jangan pernah melawan istilahnya, melawan atau melanggar istilahnya. Melanggar itu bukan pribadi Kristus. Jika nama Tuhan itu harus meneladani Kristus, bagaimana dia sangat menderita Kristus yang itu
sama sekali tidak melawan, sama sekali tidak membalas ya toh, tapi mendoakan mereka dengan tulus untuk diampuni dosa-dosanya, diampuni kesalahannya, dan kita tidak berdosa. Terima ya. Nah, jadi pesan untuk anak-anak, jadilah terang di tempat ini sehingga kamu lancar ya dalam menempuh studi di tempat ini ya. Lancar, tidak ada kendala, tidak ada persoalan dan permasalahan yang menimpa. Kalian dapat mengikuti belajar dengan baik dan benar. Dengan demikian karena kalian menjunjung atau menghormati nama Tuhan ya, menjunjung nama Tuhan di tempat ini ya. Nah, jadi setelah itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Bu Lis. Pembelajaran untuk di pagi hari ini sangat memberkati sekali.